Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam judul menanggapi atau tanggapan suatu dialog oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan atau jawaban yang ketiga. PA yang mengatakan agama Kristen caranya kita harus percaya bahwa Yesus Kristus alaihissalam atau Isa al-Masih alaihissalam itu mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kita. Bahkan siapa yang memandang kepada salib Kristus Yesus menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah. Jawaban PA di atas tadi itu sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan kenyataan, bahkan bertentangan dengan ajaran agama Yesus Kristus alaihissalam sendiri di dalam kitab Injilnya. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa hukuman orang laki-laki yang berdosa ialah mencari nafkah. Sedang hukuman bagi wanita yang berdosa ialah susah payah waktu hamil dan merasakan sakit waktu melahirkan. Kejadian 3 ayatnya 16 dan 17. Kenyataan berbicara bahwa setiap laki-laki yang beragama Kristen suka mencari kekayaan dan mengumpulkannya, terutama bangsa Eropa yang beragama Kristen beratus-ratus tahun menjajah bangsa lain, mengeksploitasi segala sumber daya yang ada di tanah jajahannya maupun penduduk asli yang dijajahnya untuk merampas dan memeras kekayaan bangsa-bangsa yang dijajah itu. Demikian pula setiap wanita yang beragama Kristen merasakan sakit jika melahirkan. Semuanya begitu, tidak ada pengecualian. Padahal setiap orang yang beragama Kristen, mereka itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus alaihissalam itu mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosanya manusia itu. Dengan demikian jawaban PA di dalam dialog itu adalah bohong dan kepalsuan yang berasal dari angan-angan atau lamunan mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 111. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Ini hanyalah lamunan mereka. Katakan, wahai Muhammad, bawalah tanda bukti kamu jika kamu orang yang benar. Jawaban PA tersebut juga bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Yesus Kristus alaihissalam sendiri. Beliau mengatakan bahwa orang tidak bisa masuk surga
jika ia tidak mau bertobat dan tidak mengikuti ajaran Allah dengan senang hati, dengan sukarela, seperti seorang menyambut anak kecil. Terdapat di dalam surat Matius 18 ayatnya 3. Bahkan Kristus Yesus alaihissalam menegaskan bahwa orang kaya itu sukar masuk ke dalam surga. Lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum. Matius 19 ayat 23 dan 24, surat Markus 10 ayat 24 dan 25. Padahal kita tahu bahwa umumnya umat yang beragama Kristen itu suka sekali menumpuk-numpuk kekayaan, baik mereka yang di Indonesia, lebih-lebih mereka yang berbangsa Eropa dan Amerika. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kalau perlu mereka melakukannya dengan cara menekan dan menindas serta membinasakan bangsa-bangsa lain. Karena dengan cara ini diizinkan di dalam kitab mereka. Terdapat di dalam Bilangan 31 ayat 15 sampai dengan ayat 21, dan di dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, demikianlah tanggapan kami. Semoga tanggapan kami ini yang sangat singkat di atas bisa menambah ilmu dan wawasan iman kita di dalam menghadapi zaman badai fitnahnya Dajjal, fitnahnya Ya'juj dan fitnahnya Ya'juj seperti dewasa ini. Mudah-mudahan tanggapan ini bisa mendewasakan iman kita di dalam menjaga iman kita dari guncangan-guncangan fitnahnya Dajjal, fitnahnya Ya'juj, fitnahnya Ma'juj. Demikian, jika ada salah dan kilapnya saya di dalam menyampaikan risalah ini kembali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.